Dan coach dulu itu kita itu menang lawan Singapura juga happy banget dia. Lawan Timor Leste, lawan Brunei gitu. Jadi sekarang lo bayangin lo, kita sekarang satu negara ya dari ASEAN yang lolos. Yang lolos. Cuman Indonesia. Begitu juga yang kemarin AFF. Semifinal. Lo gila, yang lain nggak ada gitu. Menurut saya sih. Semifinal Asia ya. Asia loh. Hampir lolos Olimpiade. Itu kita masih nggak di-appreciate, nggak ngerti juga. Ya sudah, biarlah. Biarlah. Jadi menurut gue sih semua kita boleh berbeda pendapat lah. Iya betul. Semua orang beda pendapat. Bebas. Oke. Koci, kita lihat apa pemain-pemainnya. Ini masih ada isu. Wah, ini pemain asing. Bukan, ini diaspora. Darahnya darah Indonesia. Dan kalau perhatikan deh, dari 12-13 pemain diaspora yang kita miliki, rambutnya tidak ada satu yang bule. Semua rambut hitam. Atau dark, coklat tua. Semua gelap. Nathan. Kemarin gue interview sama Tom Haye, Shane Patinama, itu Verdong. Semua. Siapa lagi namanya? Kelvin Verdong. Yang mungkin Kelvin Verdong sama si Ivan Dian mungkin agak coklat ya, tapi lainnya gelap semua banyak. Dan kelihatan ini karena mereka memang punya darah Indonesia. Nggak ngarang lah kan? Iya, jadi untuk gue ya lucu aja gitu loh. Lucu aja kok dipermasalahkan. Mereka tuh cari celah, haters itu cari celah bahwa untuk mengkritik, padahal ini udah di luar ekspektasi kita. Bahwa kita punya pelatih dari luar itu kan bukan pertama kali, sering kali, kan? Ada nggak yang prestasinya kayak gini? Kan bisa dibilang nggak. Kalau ada pun mungkin long time ago, di mana Korea, Jepang belum main bola secara benar, ya kan? Sekarang kan persaingan jauh lebih ketat. Dan kita jangan lagi membedakan pemain keturunan Indonesia dengan pemain lokal. Kenapa kita harus membedakan? Mereka semua sudah berpaspor Republik Indonesia. Mereka semua adalah pemain nasional yang siap berjuang bagi timnas Indonesia dengan niat yang baik untuk membawa skuad Garuda terbang tinggi. Dan sekarang skuad Garuda bukan saja terbang tinggi tapi juga meroket tuh. Nah, suaranya seru kan? Nah, jadi kalau kita lihat permainan dari timnas Indonesia kita ini sudah menarik banget. Ya, kita perlu sekarang menjaga agar timnas Indonesia kita tetap berprogres. Dan kita tunggu nanti di round 3 akan masuk ke grup mana. Tapi kembali lagi kepada Sintayong, inilah pelatih kelas dunia yang memang dibutuhkan timnas Indonesia, yang dia memulai membangun fondasi dari timnas Indonesia dari minus. Ya dong, dari minus dong, karena pada saat dia masuk kan amburadul tuh timnas kita. Kalah bisa cetak banyak gol, tapi kemasukan lebih banyak gol lagi. Dia membuat pertahanan kita solid. Tapi para pemain juga tidak boleh banyak melakukan kesalahan. Seandainya lawan Irak itu para pemain kita bisa finishing di babak pertama, selesai itu Irak. Tapi gak masalah. Yang penting timnas kita masih lolos ke round 3 babak kualifikasi. Saya ulangi lagi, round 3 babak kualifikasi Piala Dunia. Kita masuk sekarang ke kualifikasi yang real dari Piala Dunia. Kita akan bersaing dengan tim-tim raksasa Asia lainnya. Itu semua karena memang kerja keras dari Sintayong dan juga tentunya dari para pemain yang kita lihat hubungannya harmonis banget. Jadi pada saat hubungan antara para pemain dengan pelatih dan federasi ini sudah harmonis dan juga kondusif, janganlah diganggu-ganggu ya. Biarkanlah mereka fokus untuk memajukan timnas Indonesia kita. Dan kita sebagai supporter dari timnas Indonesia terus support. Jangan mundur teman-teman. Kita support terus dengan cara-cara yang positif. Seperti yang selalu saya jelaskan di analisa-analisa saya. Nah, itu hanya pembuka saja, tetapi yang penting untuk saya bahas pada hari ini adalah keceriaan, kebahagiaan yang tidak akan terlupakan oleh pemain-pemain seperti Kelvin Verdong yang memulai debut internasional dia bersama dengan timnas atau tim Indonesia di bawah pelatih Sintayong dengan luar biasa. Gemilang, dia menjadi salah satu elemen terpenting dalam pertandingan menghadapi Filipina kemarin. Itu laga debut dari Verdong yang luar biasa dan dia akan kenang terus tentunya. Dia tidak bermain full selama 90 menit memang, karena di babak kedua STY menarik dia untuk menjaga kebugaran ketika kita sudah unggul dengan 2 gol, maka Pratama Arhan itu masuk dan mengisi posisi dari Verdong. Namun sebelum ia keluar lapangan, dia tampil sangat baik di babak pertama, selalu menyulitkan bagi pertahanan Filipina. Kecepatan dia, visi bermain bola yang sangat bagus membuat Verdong itu berada pada tingkat sama dengan Tom Haye dan Jai Isyas yang juga bermain sangat baik dalam pertandingan melawan Filipina.
Enggak, sebetulnya simpel aja. Tentu kita berterima kasih buat mereka yang punya darah Indonesia mau balik lagi main. Tapi persoalannya, saham sepak bola kita, pada yang 8 pemain semalam lawan Irak, itu apa saya tanya? Saham sepak bola kita. Hernando Ari, Rizky Ridho, Marcelino, kita merasa saham sepak bola Indonesia ada di situ. Lewat Persebaya, lewat Persija, lewat Semarang atau apapun. Tapi mereka yang naturalisasi itu kan saham sepak bolanya adalah mereka dibesarkan oleh sepak bola negeri di mana mereka dibesarkan. Bahwa mereka balik lagi, iya kita hargai. Terima kasih. Mereka mau bermain untuk tanah leluhurnya. Let's say begitu. Tapi bicara membangun sepak bola, kan nggak cuma timnas yang harus dibangun. Saya sebagai orang yang menjalani kehidupan sepak bola, saya hanya mau mengingatkan, gitu. Karena sepak bola, ngurus sepak bola bukan cuma ngurus timnas. Semuanya justru malah. Semuanya. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Tanggapan berkelas Christian Gonzalez soal pemain naturalisasi timnas Indonesia di era Sintayong. Christian Gonzalez belak-belakan mengungkap soal naturalisasi timnas Indonesia di era Sintayong. Seperti diketahui, kini banyak pemain naturalisasi di bawah asuhan Sintayong seperti Kelvin Verdong, Nathan Chuaon, Justin Hubner, Jordi Amat dan masih banyak lagi. Pemain yang akrab disapa El Loco ini resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada November tahun 2010 silam. Setelah menjadi warga negara Indonesia, Gonzalez menjadi salah satu pemain asing yang ikut berkontribusi dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Karirnya yang panjang membuatnya dikenal luas bahkan hingga kini dikenal sebagai legenda sepak bola tanah air. Christian Gonzalez punya kontribusi besar bagi Indonesia. Bagaimana tidak, Gonzalez kerap menjadi top scorer di berbagai ajang. Nampaknya hingga kini belum ada pemain naturalisasi yang mampu menandingi betapa legendarisnya Christian Gonzalez. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) diketahui tengah gencar merekrut pemain naturalisasi. Dalam sebuah kesempatan, Gonzalez ikut menanggapi terkait banyaknya pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Pemain 47 tahun ini mengaku ikut senang lantaran aturan naturalisasi sekarang lebih mudah dibandingkan di zamannya dulu. Tak perlu menunggu lama, para pemain naturalisasi kini bisa langsung fokus pada pertandingan. Untuk saya ikut senang karena mereka itu tidak terlalu berat seperti saya. Jadi bisa fokus langsung bermain, ujar Christian Gonzalez saat hadir menjadi bintang tamu dalam sebuah acara stasiun televisi Rumpi No Secret. Kala itu, Gonzalez sendiri harus menetap di Indonesia selama 5 tahun. Bahkan tidak bisa keluar negeri sama sekali sebelum akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dulu kan sampai 5 tahun nggak boleh keluar Indonesia, bahkan ke Malaysia juga tak bisa, tambah Eva, istri Christian Gonzalez. Gonzalez mengaku bersyukur dengan kemajuan perihal pemain naturalisasi. Dia berharap kedepannya timnas Indonesia semakin maju. Ya, bersyukur ada kemajuan, kata Christian Gonzalez soal naturalisasi timnas Indonesia di era Sintayong. Berita selanjutnya, kisah timnas Indonesia yang dulu rutin lawan Timor Leste, kini sering hadapi negara-negara kuat di bawah asuhan Sintayong. Kisah tim nasional timnas Indonesia yang dulu rutin lawan Timor Leste, kini justru sering hadapi negara-negara di bawah asuhan Sintayong menarik untuk diketahui. Sebab di media sosial tengah beredar momen-momen masa kelam timnas Indonesia saat sebelum dilatih pelatih asal Korea Selatan tersebut. Tak dapat dipungkiri, Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia berkembang pesat. Mulai dari segi ranking FIFA yang melonjak naik, hingga sejumlah prestasi yang membanggakan. Memang Sintayong belum pernah memberikan gelar juara untuk timnas Indonesia, baik itu di tim senior maupun kelompok umur. Namun, ia sukses mengantarkan Garuda ke turnamen-turnamen bergengsi yang membuat kini timnas Indonesia justru lebih sering melawan tim-tim kuat. Bila mengingat, dulu sekali sulit melihat timnas Indonesia melawan tim-tim besar. Untuk bisa tampil di Piala Asia saja, timnas Indonesia harus melalui babak playoff kualifikasi terlebih dahulu. Dulu pun uji coba jelang turnamen penting,
lawan sparring timnas Indonesia merupakan tim-tim kecil, seperti halnya Timor Leste. Lalu, hasilnya pun kurang memuaskan. Sempat timnas Indonesia bahkan pernah dipermalukan oleh rival mereka, yakni Malaysia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 pada 2019 lalu. Pada pertemuan pertama di Malaysia, Garuda tumbang 0-2. Lalu di kandang sendiri, timnas Indonesia tetap kalah dengan skor 2-3 dari Malaysia. Akhirnya, timnas Indonesia pun terjerembab di dasar klasemen grup G putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022. Garuda kalah saing dengan Uni Emirat Arab UEA, Vietnam, Malaysia, dan Thailand dengan memiliki 1 poin saja. Lalu pada tanggal 1 Januari tahun 2020, PSSI yang kala itu masih dipimpin oleh Muhammad Iriawan mendatangkan Shin Tae-yong dari Korea Selatan. Sejak saat itulah sejarah timnas Indonesia berubah. Dimulai dari runner-up Piala AFF 2020 hingga memberikan medali perak di SEA Games 2021. Lalu lolos ke Piala Asia untuk pertama kalinya setelah 18 tahun dan bahkan mampu lolos hingga ke babak 16 besar di Piala Asia 2023 tersebut. Lalu di Piala Asia U23 2024 pun, STY sukses mengantarkan timnas Indonesia U23 untuk pertama kalinya menembus 8 besar, bahkan semifinal. Terbaru dan yang paling luar biasa, timnas Indonesia untuk pertama kalinya bisa menggapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda mampu menyingkirkan Vietnam dan Filipina yang berada satu grup di grup F pada babak kedua kualifikasi. Secara ranking FIFA, STY sukses membawa timnas Indonesia yang awalnya duduk di posisi 175 dunia, kini berdiri tegak di peringkat 134 per tanggal 8 April tahun 2024. Tentu harapannya hasil itu bisa terus membaik. Semenjak di era Shin Tae-yong, lawan timnas Indonesia pun beragam. Dari Jepang, Australia, Korea Selatan U23, Tanzania, Guinea U23, Qatar, Irak, dan masih banyak lagi. Padahal dulunya timnas Indonesia lebih banyak bersaing dengan tim-tim asal Asia Tenggara. Jadi, itulah kisah mengenai Shin Tae-yong yang berhasil menaikkan level timnas Indonesia.